Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan pendugaan erosi dan sedimentasi menggunakan metode Yusel dan Musel pada Das Noel Puames, dikutip dari jurnal Krisnayanti Detik S DKK 2018. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Maura Cindy Benaya Prima, NPM 2014151008, kelas Kehutanan A, dengan mata kuliah Hidrologi. Daftar isi. Yang pertama, bab 1, pendahuluan, bab 2, metodologi, ketiga, bab 3, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir, bab 4, kesimpulan. Bab 1, pendahuluan. Daerah aliran sungai sebagai daerah tangkapan air hujan yang rentan dengan permasalahan erosi dan sedimentasi. Jumlah sedimentasi akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah erosi yang terdampak besar seperti pendangkalan, air menjadi keruh serta dapat mempengaruhi umur suatu bendungan. Daerah aliran sungai atau DAS. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang secara topografik dibatasi punggung-punggung gunung yang menampung dan menyimpan air hujan untuk kemudian menyalurkannya ke laut melalui sungai utama, seperti gambar berikut. Erosi. Erosi adalah peristiwa pindahnya atau terangkutnya tanah atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat ke tempat lain oleh media alami. Pada peristiwa erosi, tanah atau bagian tanah terkikis dan terangkut, kemudian diendapkan di tempat lain, seperti gambar berikut. Metode Yusel atau Universal Soil Loss Equation. Model pendugaan erosi Yusel merupakan metode empiris yang dikembangkan di Pusat Data Aliran Permukaan dan Erosi Nasional, Dinas Penelitian, Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA), bekerja sama dengan Universitas Purdue pada tahun 1959. Sedimentasi. Sedimentasi merupakan akibat dari adanya erosi dan memberikan dampak yang banyak di waduk-waduk. Pengendapan sedimen akan mengurangi volume efektifnya. Klasifikasi bahaya erosi. Terdapat data yang disajikan yaitu USDA, United States Department of Agriculture, telah menetapkan klasifikasi bahaya erosi berdasarkan laju erosi yang dihasilkan dalam ton, hektar, tahun, dapat dilihat pada tabel 1 berikut. Tabel 1. Klasifikasi bahaya erosi. Terdapat sangat ringan, ringan, sedang, berat, dan sangat berat. 2. Bab 2. Metodologi. Dalam data dalam penelitian ini berupa data primer antara lain dokumentasi lapangan, yaitu penutupan lahan yang ada pada Das Noel Puames di Bendungan Rekarnamo, dan data sekunder meliputi data curah hujan dari tahun 1997 sampai dengan 2016 dari pos hujan Naibonat, pos hujan Raknamo, dan pos hujan Camplong. Peta Das Bendungan Rekarnamo, peta jenis tanah, nilai berat jenis tanah, peta penggunaan lahan, dan peta kemiringan lereng. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan dokumentasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melihat secara langsung pada objek penelitian, yaitu pengamatan terhadap macam-macam vegetasi yang ada dan konservasi tanah yang dilakukan. Dan dokumentasi adalah data penunjang yang dibutuhkan, yaitu pengambilan gambar atau foto pada lokasi penelitian. Teknik analisa data. Teknik analisa data yang dilakukan adalah menghitung curah hujan rata-rata kawasan, kemudian menganalisis laju erosi dan sedimentasi menggunakan metode Yusel Universal Soil Loss Equation dan Musel Modified Universal Soil Loss Equation. Lokasi dan objek penelitian. Penelitian ini dilakukan pada daerah aliran sungai Noel Puames di Bendungan Rekarnamo, Desa Raknamo, Kecamatan Anabi Aweveto, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, dengan dua luas das mencapai 38,34 km. Pada daerah aliran sungai ini akan tinjau laju erosi dan sedimentasi yang terjadi. Bab 3. Hasil dan pembahasan. Umum. Bendungan Rekarnamo terletak di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Sungai Noel Puames. Secara administrasi, letak tanah untuk Bendungan Rekarnamo berada di wilayah Dusun 4 atau Dusun Oepoi
Desa Rakanamo, Kecamatan Amibi Oyoveto, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lokasi bendungan Rekanamo terletak pada koordinat 0010070808 LS dan 1235554 BT. Hasil, analisa curah hujan. Metode yang digunakan dalam perhitungan curah hujan rata-rata wilayah yaitu metode aritmatik atau aljabar, yang dimana pengukuran yang dilakukan di beberapa pos hujan dalam waktu yang bersamaan dijumlahkan dan kemudian dibagi dengan jumlah stasiunnya. Nilai curah hujan yang akan diambil diperoleh dari data hujan harian, yaitu jumlah hujan pada bulan tertentu untuk tahun tertentu yang disebut curah hujan bulanan. Pembahasan faktor erosivitas hujan atau EI, yaitu faktor erosivitas hujan yang mempengaruhi erosi secara langsung. Erosivitas hujan menunjukkan kemampuan curah hujan untuk menimbulkan atau menyebabkan erosi. Hasil perhitungan erosivitas hujan EI yang diperoleh dari persamaan, dan yang keempat dapat dilihat daripada tabel 2 berikut. Disajikan tabel 2 yaitu nilai erosivitas hujan atau EI dari bulan Juni sampai dengan Desember dari tahun 1997 sampai dengan 2016. Faktor erodibilitas tanah atau K. Disajikan data berikut yaitu faktor erodibilitas tanah atau K. Dinas erodibilitas tanah ditentukan menggunakan peta jenis tanah yang terdapat pada tabel gambar 1 berikut. Peta jenis tanah daerah aliran sungai, Poel, Puames di bendungan Rekanamo. Gambar tersebut. Dan disajikan tabel 3 yaitu faktor nilai erodibilitas tanah. Terdapat jenis tanah yaitu kompleks mediteral dan titoson, latoson, kuningan merah dan litoson, dan regosol. Untuk memperoleh nilai K, maka luas area dikali K dibagi dengan luas area hingga didapat hasil yaitu 0,404 ton per kj. Faktor panjang dan kemiringan lereng LS, yaitu disajikan gambar berikut, yaitu untuk faktor panjang dan kemiringan lereng ditentukan dengan menggunakan peta kemiringan lereng das bendungan Rekanamo pada gambar 2 berikut. Ya, ini disajikan peta kemiringan lereng daerah aliran sungai Noel Puames di bendungan Rekanamo. Dari peta kemiringan lereng tersebut dapat dilihat kemiringan dan luas pada tabel 4 berikut. Faktor nilai panjang dan kemiringan lereng. Terdapat warna hijau tua, oranye muda, dan oranye tua yang disajikan pada gambar berikut. Faktor penggunaan lahan C dan P. Faktor penutupan vegetasi C. Untuk faktor penutupan vegetasi C ditentukan dengan menggunakan peta penggunaan lahan das bendungan Rekanamo pada gambar 3 berikut. Disajikan gambar 3 yaitu gambar peta penggunaan lahan daerah aliran sungai di bendungan Rekanamo. Faktor pengelolaan lahan. Faktor pengelolaan lahan atau konservasi lahan P pada das bendungan Rekanamo adalah 1,00 karena tidak dilakukan konservasi lahan pada das tersebut. Terdapat data yaitu pada tabel 5 ini faktor nilai penggunaan lahan, yaitu penutup lahan terdiri atas pemukiman, tanah terbuka, rumput, peladangan, samak belukar, kebun campur kerapatan rendah, kebun campur kerapatan sedang, kebun campur kerapatan tinggi, hutan produksi, dan tebang pilih yang sudah terdapat datanya berikut. Untuk memperoleh nilai C, maka hasil kali luas area dengan faktor penutupan vegetasi C, luas das sehingga diperoleh hasil 0,31. Laju erosi dan sedimentasi. Telah disajikan pada tabel 6 ini yaitu laju erosi dan sedimentasi dari tahun 1997 sampai dengan 2006 dan mendapat hasil sedimentasi potensialnya yang disajikan berikut. Perhitungan erosi dan sedimentasi menggunakan metode Musel. Pada faktor erosivitas hujan digunakan nilai debit puncak QP dan nilai volume limpasan permukaan VQ. Untuk menghitung tabel puncak maka dilakukan analisis hidrologi dan data yang digunakan adalah data curah hujan harian maksimum tahunan. Yang disajikan data berikut yaitu pada tabel 7 ini
nilai limpasan permukaan dari tahun 1997 sampai dengan 2009, dan lapisan permukaan run-off, yaitu yang disajikan dari tahun 2010 sampai dengan 2006. Data tersebut telah disajikan sebagai berikut. Laju sedimentasi menggunakan metode Mussel. Laju sedimentasi dengan metode Mussel lebih besar dibandingkan metode Ussel. Dengan metode Mussel diperoleh hasil sebesar 34,62 ton per hektar per tahun, sedangkan penggunaan metode Ussel sebesar 57,19 ton hektar per tahun. Hal yang mempengaruhi perbedaan hasil perhitungan menggunakan metode Ussel dan Mussel adalah pada perhitungan nilai erosivitas hujan. Pada metode Mussel sudah memperhitungkan aliran permukaan, sedangkan pada metode Ussel tidak. Dalam penentuan kelas bahaya erosi digunakan hasil perhitungan terbesar, yaitu dengan menggunakan metode Mussel sebesar 324,57 ton per hektar per tahun. Berdasarkan tabel 1, bahaya erosi terjadi berdasarkan pada tabel 4 yang dikategorikan berat. Laju sedimentasi menggunakan metode Mussel. Laju sedimentasi dihitung menggunakan persamaan 7 dapat dilihat pada tabel 8 berikut. Tabel 8 perhitungan sedimentasi menggunakan metode Mussel dengan data dari tahun 1997 sampai dengan 2016 dengan hasilnya sebagai berikut. Dan dari hasil laju erosi dan sedimentasi menggunakan metode Ussel dan Mussel dapat dihitung rasio perbandingan pada masing-masing metode. Dapat dilihat pada tabel 9 berikut. Tabel 9 yaitu rasio perbandingan laju sedimentasi menggunakan metode Ussel dan Mussel, yaitu metode laju sedimentasi dengan hasil Usselnya 34,62 dan Musselnya 57,19, dan metode perbandingannya yaitu kalau Ussel yaitu 1,00, kalau Mussel 1,69. Terakhir yaitu bab 4 kesimpulan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa besar nilai pendugaan laju erosi dan sedimentasi dan menggunakan metode Ussel dan Mussel bendungan Rekarno adalah sebagai berikut. Nilai laju erosi sama dengan 196,46 ton per hektar per tahun. Nilai laju sedimentasi sama dengan 34,62 ton per hektar per tahun atau 1,44 mm per tahun. Besar nilai bendungan laju erosi dan sedimentasi dengan menggunakan metode Mussel dan pada das bendungan Rekanamo adalah sebagai berikut. Nilai laju erosi 342,57 ton per hektar per tahun. Nilai laju sedimentasi sama dengan 57,19 ton per hektar per tahun atau 2,38 mm per tahun. Berdasarkan hasil analisis dengan metode Ussel dan Mussel, angka rasio perbandingan kedua metode adalah 1:1,65,4. Angka rasio perbandingan kedua metode adalah 1:1,65. Kelas bahaya erosi pada daerah aliran sungai di Bendungan Rekanamo berada pada kelas 4 yang dikategorikan berat dengan nilai laju erosi sebesar 324,57 ton per hektar per tahun. Sekian presentasi dari saya. Apabila kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.